Never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aprilia Christine Berustuku. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis PBL. Nah, apa itu pembelajaran berbasis PBL? Simak pembahasannya berikut ini. Apa itu pembelajaran berbasis PBL? Nah, pembelajaran berbasis Problem Based Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar dimulai dengan suatu permasalahan nyata atau kontekstual yang harus dipecahkan oleh siswa melalui kerja kelompok, diskusi, dan penelitian. Nah, setelah itu ada ciri-ciri pembelajaran berbasis PBL. Ada 6 ciri-ciri pembelajaran berbasis PBL. Yang pertama itu berpusat pada peserta didik, di mana siswa menjadi tokoh utama dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua itu berbasis pada masalah atau pernyataan nyata, di mana proyek dimulai dari pertanyaan atau tantangan yang mendorong eksplorasi. Ketiga, membutuhkan investigasi mendalam, di mana siswa harus meneliti, menganalisis, dan menemukan solusi. Yang keempat, hasil akhir berupa produk nyata, bisa berupa laporan, video, karya seni, model, atau presentasi. Yang kelima, kolaboratif dan interdisipliner, atau siswa bekerja dalam tim dan melibatkan berbagai bidang ilmu. Dan yang keenam, proses refleksi dan penilaian autentik. Siswa merefleksikan proses dan hasil proyek mereka. Contoh penerapan PBL di sekolah dasar. Misalnya, dalam pembelajaran IPA atau Bahasa Indonesia, siswa diminta membuat poster kampanye hemat energi yang meliputi yang pertama itu ada pengetahuan IPA tentang energi, dan yang kedua keterampilan menulis dan berbicara, dan yang ketiga ada kerja kelompok, dan yang terakhir ada kreativitas dalam membuat desain poster. Nah, manfaat dari PBL ada 4, dan yang pertama itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, di mana dalam PBL siswa dihadapkan dalam permasalahan nyata yang harus mereka pahami dan selesaikan. Proses ini mendorong mereka untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi berbagai alternatif solusi. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap kolaboratif dan tanggung jawab. PBL biasanya dilakukan dalam kelompok, sehingga siswa harus berbagi tugas, berkomunikasi secara efektif, menghargai perbedaan pendapat, menyelesaikan konflik secara positif. Dan yang ketiga, menumbuhkan minat belajar yang lebih tinggi, karena proyek dalam PBL berkaitan langsung dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Proses belajar terasa lebih menyenangkan dan bermakna jika siswa lebih bermotivasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran berbasis PBL. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, di mana belajar tidak hanya sekedar hafalan, tetapi melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Dan yang kedua itu menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab belajar, di mana siswa belajar mengelola waktu, mengambil keputusan, dan menyelesaikan proyek secara mandiri. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi keterlibatan siswa, di mana siswa merasa tertarik dan terlibat karena mereka menjadi bagian aktif dari proses pembelajaran. Dan yang keempat, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Proyek yang dikerjakan relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran terasa bermakna.